Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopiza Aida Sapitri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nomor induk mahasiswa F4301221710. Nomor peserta UKG 201900839785. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, ke depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan di sekitar bangkunya, apakah sudah bersih? Coba sampahnya itu diambil, jangan ada masih sampah. Kemudian cek pakaiannya. Nah, masukkan jika belum rapi. Sudah rapi semuanya? Ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dapat pimpin doanya. Memulai bacaan, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baik. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nadira. Ada lagi? Nadira apa keterangannya ini? Hah? Sakit? Kalau ini sakit? Izin? Oh ya, tidak ada keterangan. Jadi Bu Alka ya. Nah, baik. Nah, jadi sekarang kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bahasa kita.
Enggak, boleh duduk kembali. Nah, jadi lagu yang baru saja kita nyanyikan, lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi meskipun negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa daerah, budaya, agama yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ini makna dari lagu yang kita nyanyikan tersebut. Baik. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Itu tanya, apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu beri pertanyaan. Jadi, Ibu tunjuk nanti siapa yang menjawabnya. Dengarkan pertanyaannya. Apa tujuan kerjasama dengan negara ASEAN? Ayo. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara. Ya, bagus. Benar jawabannya. Sekarang, pada hari ini, kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Jadi untuk muatan pelajarannya ada pelajaran PS tentang materi kerjasama ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dan ini di bidang ekonomi. Kalau untuk IPA-nya nanti tentang mengenal macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. Ini untuk materi yang akan kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak dapat menyebutkan 3 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dengan negara ASEAN. Nanti anak-anak juga akan dapat menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian anak-anak dapat menguraikan peran Indonesia dan dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nanti anak-anak kemudian dapat menyebutkan macam-macam magnet. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dan juga nanti anak-anak dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu berikan untuk mengetahui apakah materi yang akan kita sampaikan ini sudah kalian ketahui sebelumnya. Jadi Ibu berikan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan tentang materi yang akan kita ajarkan hari ini. Coba dengarkan pertanyaannya. Apa tujuan utama kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Nah, tujuannya tapi dalam bidang ekonomi. Coba sebutkan. Satria. Ya, bagus. Benar jawabannya. Ya, Satria. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nanti anak-anak akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan jika nanti anak-anak juga nanti akan berliterasi, bertanya jawab. Kemudian anak-anak nanti akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet dan nanti anak-anak juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan percobaannya ke depan. Jadi nanti satu kelompok, satu orang saja yang maju. Ya, ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai inti pembelajaran, seperti biasa diberikan kontrak pembelajaran. Nah, nanti waktu dijelaskan, kalian dengarkan, tidak boleh ribut, tidak boleh ngomong dengan temannya. Waktu kalian berdiskusi, diskusinya jangan ribut. Ya, jangan bercanda dengan temannya, tapi kerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya. Jadi untuk memulai pembelajaran kita supaya semangat, jadi kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Jadi tepuk semangat
Adik. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Mana semangatnya? Dah, boleh duduk. Baik. Sekarang seperti yang kalian ketahui, kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan atau memerlukan orang lain, pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Sama juga dengan negara Indonesia, pasti memerlukan bantuan dari negara-negara lain. Contohnya kita perlu bantuan dari negara tetangga, ya. Seperti yang kalian lihat di gambar. Di sini terdapat gambar kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, di mana di gambar terdapat kepala negara dari setiap negara. Contoh Indonesia, di sini ada Pak Jokowi. Mereka saling berjabat tangan. Ini menandakan sedang melaksanakan ini bekerja sama, bersepakat untuk bekerja sama di bidang ekonomi ini. Dalam kerjasama tersebut ada dampak negatif dan dampak positif. Jadi ada dampak baiknya, ada juga dampak buruknya. Jadi permasalahan di sini apa? Nah, ini kalian lihat. Jadi apa permasalahan di sini? Apa dampak negatif melakukan kerjasama dengan negara? Ibu balik kelompok dulu, bagi kelompok ya. Kelompok 1, Fajaria Sofi, Nenek, Erlangga, Saputra Alidi. Setiap kelompok nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ibu tampilkan tadi. Sekarang buka bahan ajarnya yang kalian bagikan sebelumnya. Baca dalam hati dulu dari halaman 6, halaman 7. Ya, kalian lihat di depan. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain, ini contoh kerjasamanya. A. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Nah, ini contoh kerjasamanya. B. Menyediakan cadangan pangan. C. Menyelenggarakan proyek industri. D. Membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN atau disingkat APEC. E. Pembentukan ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Ini contoh kerjasama di bidang ekonomi. Nanti ibu jelaskan satu-satu lagi ini. Nah, berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain. Nah, di sini ada yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, MEA. Ada yang tahu MEA ini bagaimana MEA? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan video yang ibu tampilkan. Tahun 2016 jadi momen penting nih buat negara-negara ASEAN. Soalnya negara-negara itu berkomitmen untuk melaksanakan program yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita singkat aja jadi MEA ya. Nah, MEA ini memudahkan suatu negara menjual barang dan jasa ke negara lain. Ternyata produktivitas kita masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura loh. Intinya, MEA ini harus dilihat sebagai kesempatan, bukan ancaman. Karena MEA ini mampu mendorong perkembangan negara kita juga. Ujungnya ya tentu aja kesejahteraan Indonesia. Apa? Jadi inilah masyarakat ekonomi Asia dengan menerapkan sistem perdagangan bebas. Jadi barang nanti bebas masuk ke negara kita, dari negara mana aja bisa masuk, ya. Ini ya. Yang peran yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, kalian pasti tahu di negara ASEAN negara mana yang menjadi lumbung padi negara ASEAN. Coba sebutkan negara mana? Ya, sebutkan. Fajaria Sofi, negara mana yang disebut lumbung
lumbung negara lumbung padi ASEAN? Thailand dan Vietnam. Iya, Thailand. Ya, bagus ya. Nah, Indonesia sebagai salah satu pelopor organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Jadi salah satu. Jadi kerjasama yang pertama Indonesia nih sebagai tonggak berdirinya perdagangan bebas atau yang disingkat dengan AFTA tadi. Indonesia juga ikut memprakarsai terbentuknya APEC. Nah, juga Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Jadi hubungan dengan dua negara misalnya. Jadi Indonesia ini salah satu perannya. Dari yang telah Ibu sajikan tadi materi, dari video yang sudah kalian tonton, kalian simak, kalian amati, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan kalau ingin bertanya. Ya, ada apa? Apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja? Ya, itu tadi di video ada kan ya. Apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja? Nah, nanti Ibu jawab pertanyaannya, Ibu tampung, Ibu tanya lagi, ada yang ingin bertanya, satu lagi, nanti kalau Ibu tampung. Ayo. Ya, sulis. Apa sulis? Apa yang dihasilkan oleh negara Indonesia yang diekspor ke negara ASEAN? Ya, bagus. Barang apa yang dihasilkan oleh negara Indonesia yang diekspor ke negara ASEAN? Ini pertanyaan bagus. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Apa yang dimaksud dengan ekspor? Coba jawab. Silvina. Kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Iya, bagus. Dapat pulpen. Tenaganya ya, di sana. Ya. Bagus. Ekspor. Artinya kegiatan menjual barang atau jasa dari mana? Ya, dari dalam negeri ke luar negeri. Ada juga yang namanya impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Kebalikan dari ekspor tadi. Siapa yang bisa jawab? Coba Ibu tunjuk. Ricardo. Impor adalah barang yang didatangkan dari luar negeri ke dalam negeri. Iya, bagus. Lebih Ben. Bagus dong. Benar. Oke. Tahu tadi apa itu impor, apa itu ekspor dan impor. Jadi barang apa yang diekspor nih? Dan sesuai dengan pertanyaan sulis tadi. Sekarang kalian perhatikan. Di sini terdapat Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN. Satu di pertukaran sandang. Ada yang bisa jawab? Nah ini sandang. Artinya bahan pakaian ya. Seperti yang kalian lihat di gambar. Ini tulis barang yang kita ekspor ke luar negeri. Ini apa ini tulis? Kain batik. Ya, bagus. Yang kedua, kain batik. Yang kedua kain apa ini? Coba. Aldo. Kain wol. Kain wol ini terbuat dari bulu-bulu binatang ya. Contohnya domba. Jadi biasanya kain wol ini bentuknya ini untuk dalam bentuk cuaca yang dipakai dalam cuaca dingin ini. Kain wol. Kita lanjutkan dengan kalian berkelompok. Nah, sekarang berkelompok mengerjakan permasalahan yang Ibu sajikan tadi di depan. Nah, kalian kerjakan, ya. Ini. Dah berkelompok. Satu. Lima.
Sudah berkelompok. Nanti kalian lihat di depan KBD-nya, kalian tulis nama kelompok, kemudian baca topik masalahnya, permasalahannya apa, dibaca. Kemudian ditulis di kotak yang ada titik-titik. Ya, kalian kerjakan. Sudah? Ya. Jika sudah, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke mejanya masing-masing, ya. Jadi kita akan presentasikan hasil diskusi kalian tentang permasalahan yang Ibu sajikan tadi. Jadi presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Bacakan soalnya, kemudian baru jawaban. Dengarin. Masukkan tenaga asing ke Indonesia. Usahakan dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan kelompok. Udah? Udah kan semuanya? Iya, udah. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Ya. Bagus. Sekarang kita lanjutkan. Seperti yang kalian lihat tadi di gambar, dari bahan sandang, dari bahan papan, ya. Terdapat benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, kan contoh tadi baja ringan ya, bisa ditarik oleh magnet, ya. Jadi sekarang kalian buka kembali bahan ajarnya, bahan ajar yang ada di halaman 9. Nah, kalian baca dalam hati kembali, baca halaman 9. Udah kan? Nah, sekarang perhatikan di depan. Jadi setelah baca, kalau perhatikan. Nah, perhatikan di depan. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, ini magnet contohnya yang Ibu bawa. Nah, jadi benda ini kan katanya benda magnet dapat menarik benda tertentu. Coba Ibu contohkan misalnya ini. Nah, ada peniti tariknya. Nah, kan? Menarik. Nah, ini menarik benda tertentu. Selain itu ada lagi. Coba ya. Tarik ya, nempel. Nah, ini ada lagi. Misalkan. Nah, ini benda. Nah, kan menempel. Jadi ini tadi benda logam yang dapat menarik, ini magnet adalah benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Jadi ini magnet ya. Oke. Kemudian setiap magnet memiliki dua tempat atau gaya magnet yang sangat kuat. Jadi ada dua tempat yang kuat, yaitu disebut kutub magnet. Nah, jadi kutub magnet ada di pinggir-pinggirnya nih. Nah, ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Nih, dan apa ini? Inilah magnet silinder. Silinder. Nah, bentuknya menyerupai tabung. Ya, ini silinder. Jadi bulat ya, bulat. Nah, ini contohnya. Ada Ibu magnet silinder. Nih. Nah, ini. Nah, sekarang kalian perhatikan video
Fibran itu namanya magnet. Hah? Magnet namanya? Sebutkan benda apa saja yang menempel pada tas di video tadi. Bayu. Oke. Lagi. Ya, Randi ada 3 tadi. Iya, bagus. Nah, benar jawabannya. Apa kata dia? Nampak putih. Dan yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu sajikan. Ada yang ingin bertanya. Nah, jadi ya, ajar ya Sofi. Apa yang dimaksud dengan magnet memiliki gaya tarik? Ya, bagus ya. Sifat-sifat magnet. Nah, 1. Memiliki gaya tarik. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya tadi. Apa ini? Obeng. Nah, obeng ini dapat menarik benda logam ini seperti skru. Karena obeng ini di ujungnya ini mengandung magnet. Nah, coba kita buktikan. Coba maju Bayu. Ya. Nah, ini di sini. Ayo. Angkat. Nah, kan? Ya, berarti enggak boleh. Benda ini obeng di ujungnya mengandung magnet sehingga dapat menarik. Nah, ini penjepit kertas ini. Ya, nah bagus. Ini maksudnya tadi belajar SOP. Tidak senama tarik menarik. Coba praktekkan ini. Nah, oke, sekali lagi buka. Nah, coba katakan. Iya, dah bagus. Nah, jadi akan tarik menarik. Sekarang kalian berkelompok kembali untuk melakukan percobaan. Keluarkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Ya, ini di depan ada. Nah, alat bahan sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen dan kertas. Nanti kalian ini langkah sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalian laksanakan sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian tulis hasil percobaannya ini dan buat kesimpulan. Ya, nih bagikan. Nah, maksudnya yang tadi keluarkan, ya, ada makan di luar ya. Kertas yang magnetnya ada. Ada berapa magnetnya? 2. Ada kalau 2 tadi. Nah, itu ada magnetnya kan? Ada 2. Yang kelompok 5 ada magnetnya? Ya. Nah, ini 2 magnet kan? Dan sekarang masing-masing kelompok lakukan percobaan sesuai dengan langkah yang ada di sini. Nah, baca kutub kedua, kutub yang sama sudah magnet dilekatkan akan. Nah, yuk. Ya, tulis. Ya. Yang kedua lagi ya, dia. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Nah, sekarang kembali ke bangkunya masing-masing. Kalian bacakan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Bacakan yang nomor 1 saja ya. Bagus. Nah, bagaimana? Kelompok 1. Benar? Ya, benar. Kelompok 2, maju. Ayo cepat. Yang nomor 2. Hasilnya sudah benar. Nah, selanjutnya bertanya,
Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Hah? Melakukan apa percobaan? Iya, bagus ya. Ya, coba Fitri ya, untuk Fitri kita telah belajar apa hari ini? Belajar apa lagi Dila? Iya. Ya, ada tuh. Nah, sifat-sifat magnet. Nah, sekarang Ibu bagikan tes formatif, kalian kerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ya. Jadi untuk tes formatifnya sudah Ibu beri skor dan Ibu nilai. Nilainya sudah melewati batas ketuntasan minimal. Artinya anak-anak ini sudah tuntas semuanya. Kerjakan rumah dari yang ada di bahan ajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk mengakhirinya kita dengan berdoa ya. Nah, dapat untuk doanya. Yang lain boleh dimasukkan ke sini. Nah, cepat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Hati-hati ya.